Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian makhluk Allah, hamba Allah yang hidup saat ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk tetap taat, patuh, meningkatkan kualitas iman, takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dititipkan iman oleh Allah, maka jaga iman itu sampai sakaratul maut menjemput kita. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ada iman di dalam badannya. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum khamar tidak akan minum khamar kalau ada iman di dalam badannya. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman di dalam badannya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi, takut hilang iman itu di dalam hati umatnya. Sampai-sampai kata Nabi, yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, tapi petang hari dia sudah berubah menjadi kafir, tak lagi percaya, tak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dititipkan oleh Allah nikmat besar, nikmat iman, nikmat istiqamah. Berapa banyak hamba Allah yang hidup saat ini tapi dicabut nikmat yang sangat besar di dalam badannya, yaitu nikmat istiqamah untuk sujud dengan nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Allah langsung yang balasnya. Wa hutan anhu asyara sayyiat. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitulah orang ketika berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Nabi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan berselawat kepadamu sedangkan engkau sudah hancur dimakan cacing tanah?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Innallaha harramal arda ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi, para rasul disentuh oleh tanah. Bahkan cacing tanah sekalipun tak dapat menyentuh kulit tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kita kepada Allah, kepada Rasulullah itu terbatas sampai ke liang lahat saja. Tapi cintanya Allah dan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya tidak terbatas sampai hari kiamat.
ketika Rasulullah diizinkan oleh Allah menunggu umatnya di depan pintu surga, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai kekasihku Nabi Muhammad, masuklah engkau duluan ke dalam surgaku." "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah berkata kepada Allah, "Saya di sini saja. Saya ingin menunggu umatku. Saya tidak mau ingin masuk dalam surga sebelum umatku. Berapa banyak umatku yang masuk dalam surga dan berapa banyak umatku yang belum masuk ke dalam surga ini. Aku ingin menyelamatkan umatku ketika ada umatku yang masuk dalam neraka jahanam. Aku sendiri yang ingin menyelamatkan dengan genggaman tanganku." Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak peduli sayangnya dengan dunia ini, dengan harta, jabatan, pangkat, dengan keluarganya, tapi yang lebih banyak disebut oleh Nabi adalah umatnya. Bahkan dalam riwayat ummati, ummati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbujur kaku di atas kasurnya Siti Aisyah, ketika detik-detik sakaratul maut Rasulullah, beliau memanggil Sayyidina Ali. Beliau memanggil Sayyidina Ali, didekatkan telinga Sayyidina Ali ke bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Umatku, umatku, umatku. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ternyata itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita, orang tua kita menyuruh kita untuk salat. Ternyata itu yang disuruh, yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang didengarkan oleh Sayyidina Ali ketika itu Sayyidatuna Fatimah menangis dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Apa yang membuat engkau menangis wahai putriku? Kesinilah mendekat wahai putriku." Dibisikkan kata-kata oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah. Apa kata beliau? "Kenapa engkau menangis wahai anakku? Engkau adalah ayahku, engkau adalah rasulku, engkau adalah nabiku. Aku akan kehilangan engkau selama-lamanya wahai ayah." Apa kata Rasulullah? "Bukankah ketika kepergianku ini, ketika akan wafatku ini, engkau akan wafat juga wahai anakku?" "Iya wahai ayah, saya juga akan wafat. Ini adalah berita gembira wahai ayah. Saya juga akan wafat. Tapi siapalah aku, siapalah dirimu? Dirimu dekat dengan Allah, dirimu berdampingan dengan Allah. Siapa diriku ini wahai ayah? Diriku ini bukan siapa-siapa wahai ayah." Begitu khawatirnya Siti Fatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Di mana nanti saya akan menemuimu wahai ayah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anakku, temuilah aku di yaumil mizan, di timbangan amal baik amal buruk umatku." "Sedang apa engkau di situ wahai ayah?" "Aku sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada umatku yang dosanya banyak. Aku berdoa kepada Allah supaya diringankan dosanya, pahalanya dibanyakkan oleh Allah supaya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah yaumil mizan, timbangan amal itu, di mana saya akan menemuimu wahai ayah?" "Temuilah aku wahai anakku di Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim." "Sedang apa engkau di situ wahai ayah?" "Disitulah aku wahai Fatimah sedang menggenggam tangan umatku supaya tidak terjatuh, tidak terperosok ke dalam neraka jahanam." Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian setelah di jembatan Siratal Mustaqim itu, di mana aku akan menemui wahai ayah? "Aku akan berdiri menunggu umatku di depan pintu surga." "Sedang apa engkau di situ wahai ayah?" "Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim." "Selamatkan umatku, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah." Banyak di antara umat Nabi yang gosong badannya, banyak di antara umat Nabi yang bergelantungan ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kemudian kata Fatimah, "Di mana kemudian saya akan menemui wahai ayah?" "Temuilah aku wahai anakku di Telaga Kausar." "Sedang apa engkau di situ wahai ayah?"
disitulah aku akan memberikan minum di telaga Kausar, baik dari tanganku langsung untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik sakaratul maut, yang dipikirkan bukan keluarganya, yang dipikirkan bukan istrinya, bukan sahabatnya, tapi kita yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati, umatku, umatku. Datang dua pesan dari Allah kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad lebih memilihku atau lebih memilih dunia? Kalau dia lebih memilihku, akan aku wafatkan dia hari ini. Tapi kalau dia memilih dunia, dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Disampaikan pesan itu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih memilih Allah. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku adalah ketika ruhku bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah malaikat Israel ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin dicabut nyawa dari ruh dari jasad oleh malaikat Israel, wahai malaikat Jibril, saya belum puas untuk meninggalkan umatku sebelum ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kepadaku apa jaminan dari Allah untuk umatku. Menghadaplah malaikat Jibril kepada Allah. Wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, dia adalah manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan. Dia adalah manusia yang akan memimpin seluruh umat nanti di hari kiamat. Dia adalah satu-satunya manusia yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah. Dan aku haramkan umat manapun untuk masuk dalam surgaku ini sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dicabutlah ruh dari jasad ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dicabut ruh dari jasad, Nabi merasakan sakit. Nabi berlirih merasakan sakit ketika detik-detik sakaratul maut. Dia berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Wahai malaikat Israel, iya ya Rasulullah, seperti inilah sakitnya sakaratul maut. Dalam riwayat Pak, Nabi mencelupkan tangannya ke sebuah cawan yang berisi air, diusapkan ke wajahnya yang penuh dengan keringat. Nabi merasakan sakit saat sakaratul maut. Bagaimana dengan pendosa? Bagaimana dengan orang yang berbuat dosa, yang tak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan orang yang lalai dengan salatnya, yang tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Doa terakhir Nabi, doa yang mengantar kepergian sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa terakhir Nabi kepada Allah yang mengantar tangisan Nabi saat sakaratul maut. Apa doa Nabi? Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku. Umatku takkan sanggup ya Allah. Aku pemimpin mereka, aku nabi mereka. Mereka tak akan kuat merasakan sakaratul maut, detik-detik sakaratul maut. Tolong ya Allah, timpakan semua sakit sakaratul maut umatku kepadaku semua. Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sampai detik ini, saat ini kita masih dititipkan umur, dititipkan iman oleh Allah. Apa yang sudah kita buat untuk Nabi Muhammad? Apakah kita sudah berselawat kepada Nabi Muhammad? Apakah kita sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat satu kali kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asara darajat, diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Nabi itu dijadikan model oleh Allah dalam Al-Qur'an. Pantas Nabi Muhammad dijadikan suri tauladan, contoh yang terbaik oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu.
Kalau kita ikut contoh, kalau kita mencontoh akhlak Nabi, kita akan selamat hidup di dunia ini. Karena Nabi memang orang sangat mencintai umatnya. Ketika dia berkumpul-kumpul dengan para sahabat, ketika dia duduk-duduk berkumpul dengan sahabat, Ikhwani, kata Rasulullah, aku rindu kepada umatku, aku rindu kepada saudaraku. Kata sahabat dengan pedenya dia berkata, apakah kami itu ya Rasulullah? Bukan engkau wahai sahabatku, engkau adalah sahabatku. Ikhwani, itu adalah saudaraku. Saudaramu siapa ya Rasulullah? Dia belum pernah duduk-duduk bersamaku, dia belum pernah aku lihat wajahnya, belum pernah duduk-duduk bersalaman denganku. Itulah yang dirindui. Menetes air mata Rasulullah sampai ke pipinya, sampai ke jenggotnya. Dulu 1400 tahun yang lalu dia merindukan kita. Sudahkah kita meneteskan air mata kita karena cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.